kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Kita bawa korban persembahan, korban pujian, korban pengagungan kita kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap ada untuk kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang ingin bertemu dengan-Mu Yesus. Kami ingin merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami ingin hadir-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Kami membawa korban pujian, korban penyembahan, syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Berdaulatlah Engkau Tuhan Yesus di hidup kami. Dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Biarlah pujian yang kami agungkan kepada-Mu itu manis Kau dengar Tuhan. Biarlah pujian yang kami agungkan kepada-Mu itu manis Kau dengar ya Bapa. Haleluya. Syukur.
dan bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biar manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Manis kau dengar Tuhan. Oh, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka padamu. Dan hati kami bersuka Tuhan. Oh, dan hatiku bersuka padamu. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya.
pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin, haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tangan, serukan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Oh haleluya, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Syukur kemenangan darimu. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kami siap memuji-muji-Mu Tuhan. Pakai mulut, lidah dan bibir kami untuk memuji menyembah-Mu. Sebab kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu selalu ada untuk kami Yesus. Karena Engkau baik Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setia-Mu selalu ada. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur. Haleluya. Ya, kita bawa korban pujian kita di hadapan Tuhan. Kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk memuji-muji Dia. Haleluya. Syukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama
Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, oh kasih setianya. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan untuk kami Yesus. Haleluya. Betapa hebatnya Engkau Tuhan. Di setiap laku hidup kami Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan iman di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu di bumi di surga Tuhan, melampaui dari segalanya Yesus. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Haleluya. Allah kita, Tuhan Allah kita. Apa saudara? Tuhan Allah kita. Jemaat, kami persilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. Haleluya. Tiba saatnya kita memberikan persembahan buat kas panitia tahunan gereja. Yang bertugas disilakan. Haleluya. Oh, Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beritamu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Jemaat pujikan bersama. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa,
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang, saya undang hambanya untuk bentakan firman. Janganlah menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Katakan dengan lebih sungguh. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Amin. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Jika anaknya yang tunggal saja diberikan kepada kita, adakah sesuatu yang baik yang Dia tahan-tahan untuk diberikannya kepada kita? Jika satu-satunya pribadi yang begitu berharga, rela mati, rela menebus dosa kita, adakah sesuatu hal lain yang Dia tidak dapat tolong dalam kehidupan kita? Biar pagi hari ini Tuhan, Kau menguatkan setiap kami. Kau menguatkan setiap lutut yang mulai goyah. Kau membasahi setiap air mata yang mulai kering. Biar pagi hari ini kami boleh berkata, Engkau menguatkan kami sekali lagi Tuhan. Di saat tidak ada sesuatu pun yang dapat kami harapkan, disitulah kami berharap penuh kepada satu pribadi yang mengasihi kami, bahkan lebih daripada segala Bapa yang baik yang ada di dunia ini. Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap hati pagi hari ini. Kami percaya kami datang di tempat ini tidak sia-sia. Karena kami tahu
Engkau berhadirat, Engkau beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab. Tapi sebelum itu kita percaya ya, ini sudah bulan 11 ya Bapak Ibu. Tanpa terasa 2025 tinggal 1 bulan lagi. Dan mungkin ada beberapa dari kita yang berkata bahwa proses di tahun 2025 ini penuh dengan kejutan. Tapi saya percaya kalau 11 bulan Tuhan masih membawa kita sampai hari ini, saya juga yakin bahwa Tuhan pasti menyediakan pertolongannya bagi kita. Amin. Mari kita sama-sama belajar di Daniel pasal 3. Mulai dari ayat 13 sampai ayat 28. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 28. Bolehkah saya minta tolong nanti ayat yang genap Bapak Ibu sama-sama untuk membaca. Mulai dari saya di ayat 13. Seketika itu juga dalam kobaran amarahnya Nebukadnezar memerintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ayat 15, sekarang jika kamu bersedia pada saat kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 19, meluaplah kegeraman Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego dan air mukanya berubah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasa. Ayat 21, lalu ketiga orang itu diikat dan dengan jubah, celana, topi dan pakaian mereka yang lain, mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 23, tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Ayat 25, katanya, tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Dan mereka tidak terluka dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa.
Ayat 27, para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Terakhir ayat 28. Amin. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang ketiga tokoh ini. Pasti kita sering banget ya. Apalagi ini di sekolah minggu juga diajarkan. Kita mau sama-sama belajar dapur perapian. Kita tahu bahwa ketiga orang ini bukanlah orang yang berdosa ya. Ketiga orang ini bisa dikatakan sekalipun mereka tinggal di kerajaannya Nebukadnezar, mereka tidak menyembah ilahnya Nebukadnezar. Mereka benar-benar menjaga hidupnya itu kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin sama hari-hari ini yang kita lakukan. Kita sudah rajin beribadah, kita sudah rajin komsel, bahkan kita nggak punya sakit hati dengan sesama. Bahkan kita juga sudah memberikan apa yang jadi hak milik Tuhan. Nggak ada sama sekali, kecuali satu hal ini. Yang kalau dicari-cari kesalahannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini hanya punya satu kesalahan di mata Nebukadnezar, karena dia tidak mau menyembah ilah yang lain. Hanya itu. Bukan karena dosanya ya, sekali lagi Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengalami proses Tuhan bukan karena dosanya. Tapi sungguh-sungguh karena hidupnya yang saleh, bahkan karena kehidupannya yang benar-benar tidak mau kompromi, malah dia masuk ke dapur perapian. Ke perapian yang menyala-nyala. Kita mau sama-sama belajar, mungkin ini yang kita alami. Setiap kita mungkin hari-hari ini mengalami proses yang gak enak. Bahkan di situ dikatakan, raja memerintahkan perapian yang menyala-nyala itu dinyalakan apa? 7 kali lebih panas daripada biasanya. Perapian yang menyala-nyala itu sungguh-sungguh gak enak, tapi saya tulis di situ. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah ketiga pemuda yang sungguh-sungguh itu gak mau kompromi. Next slide. Ini yang pertama Bapak Ibu. Dapur perapian hanya untuk orang pilihan yang terpanggil di dalam rencana Tuhan. Saya sangat terberkati Bapak Ibu. Di Roma 8 ayat 28 saya bacakan. Roma 8 ayat 28, mungkin ayat ini familiar bagi setiap kita. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita tahu bahwa hanya untuk orang-orang pilihan saja dapur perapian itu disediakan bahkan. Kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan orang dunia di luar sana. Prinsipnya sudah berbeda, nilainya sudah berbeda. Arti sukses bagi dunia dan arti sukses bagi anak Tuhan itu jauh berbeda. Kita tahu bahwa setiap kita yang punya panggilan, yang Tuhan panggil kita dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Di 1 Petrus atau berapa itu. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan orang dunia. Kita nggak bisa membandingkan hidup kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan hidup kita dengan orang yang tidak tahu apa itu panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kita percaya bahwa dapur perapian itu hanya untuk orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sekali lagi, Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam dapur perapian. Bukan
karena kesalahan atau dosa di mata Tuhan. Tapi karena Tuhan punya mau, Tuhan punya rencana. Kembali ke slide, next slide. Di situ dikatakan bagaimana Raja Nebukadnezar sebenarnya memberi kesempatan kedua. Raja Nebukadnezar memberi kesempatan kedua bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mau enggak kamu menyembah patung ini? Tapi yang dikatakan, ini luar biasa ya, mungkin kita sudah sering dengar. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, ayat 16, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Next slide. Ini Bapak Ibu. Proses pemurnian. Api itu bukan untuk mencelakakan, tetapi untuk memurnikan kita. Amin. Siapa yang percaya kalau kita ini emas? Kita bukan kayu. Setiap kita yang dipanggil dan dipilih Tuhan, kita ini emas. Kalau kayu dimasukkan ke dalam api, maka akan terbakar. Tapi kalau kita ini emas dimasukkan ke dalam api, prosesnya memang enggak enak. Tapi itu bukan untuk membakar kita. Tuhan mengizinkan dapur perapian untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Seperti emas yang diuji dalam api, kita akan timbul. Gak akan membakar, tapi kita semakin murni, semakin dimurnikan. Next slide. Ini, Tuhan cuma pengen tahu apa yang ada dalam hati kita, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan meskipun bukan mengasihi Tuhan jika. Ini seperti Bapak Ibu yang sudah menikah. Janji nikahnya apa? Aku akan mengasihi engkau baik dalam suka maupun duka. Baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Dapur perapian, pemurnian itu melihat integritas hati kita. Kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan jika Tuhan menjawab doa-doaku. Aku mengasihi Tuhan jika kondisi kesehatanku baik-baik saja. Aku mengasihi Tuhan jika keluargaku semuanya baik. Aku mengasihi Tuhan jika ekonomiku baik-baik saja. Tapi yang dimaui Tuhan bukan seperti itu Bapak Ibu. Aku mengasihi Tuhan meskipun aku dalam keadaan yang sakit. Aku tetap mengasihi Tuhan meskipun aku sedang berjuang untuk keluargaku. Aku mengasihi Tuhan meskipun apa yang tampak mata tidak seperti apa yang selama ini aku doakan. Aku mengasihi Tuhan meskipun hujan, aku akan tetap datang komsel. Aku mengasihi Tuhan meskipun banyak orang menganggap aku bodoh karena cara yang aku pakai bukanlah cara dunia, tapi cara firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan meskipun aku harus rugi seperti Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus lebih mulia. Ini yang Tuhan pengen lihat. Dapur pemurnian, iman sejati berkata yang tadi kita baca, sekalipun ya Raja, Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini yang pengen Tuhan lihat. Apakah sampai akhir hidup kita akan tetap berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Bukan untuk sekali lagi, bukan untuk membakar habis kita, tapi justru itu untuk memurnikan kita. Next slide. Ada dua tokoh di sini,
Yang kedua, dapur pemurnian itu, ini loh. Orang hebat selalu diproses dengan cara yang hebat. Tidak ada Michael Jordan kalau dia seterkenal ini, kalau dia tidak melalui setiap proses yang demikian gak enak. Tidak ada tokoh-tokoh di dunia ini yang akan mendapatkan kesuksesannya tanpa melalui sebuah proses yang hebat. Jadi kalau hari ini kita sedang di dalam dapur perapian, percaya aja. Oh, berarti ini aku adalah orang-orang pilihan-Nya Tuhan. Oh, aku ini ternyata adalah orang-orang yang sedang Tuhan bentuk. Aku ini adalah orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Orang hebat selalu diproses dengan cara yang gak biasa-biasa Bapak Ibu. Kalau setiap proses yang kita alami sama saja, maka orang dunia nanti tidak akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita yang sanggup untuk memulihkan. Saya ambil contoh, yang pertama Daud. Daud, dia sudah jelas-jelas diurapi oleh Nabi Samuel untuk dia jadi raja. Tapi ketika pengurapan itu turun, yang terjadi dalam hidupnya apa? Dia harus menghadapi Goliat. Kalau saya pembuat ceritanya, maka ketika Daud sudah menghadapi Goliat dan dia menang, harusnya dia akan semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan semakin naik. Terus jadi raja. Tapi kenyataannya banyak pasal di Alkitab, justru ketika dia sudah mengalahkan Goliat, itulah proses dimulai. Dia harus dikejar-kejar oleh Saul. Apa yang hari ini jadi proses kita Bapak Ibu? Kita sudah yakin, aku sudah melakukan apa yang benar. Tapi Daud mengajari kita sama-sama. Bagaimana dia tetap jaga hatinya murni di hadapan Tuhan. Bagaimana kerendahan hatinya muncul di saat dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia enggak membunuh Saul. Seringkali proses itu membuat hati kita itu semakin rendah hati. Kalau dulunya mungkin kita enggak mengalami dapur perapian ini, kita akan sulit diajak ngomong orang. Mungkin kita enggak punya waktu, kita terlalu sibuk. Tapi begitu saya temukan, begitu seseorang itu mungkin, divonis sakit, dia mulai merenungkan lagi tentang hidupnya. Begitu orang itu kena vonis dari dokter atau mengalami sebuah masalah yang dia merasa enggak bisa, itu dapur pemurniannya, dia mulai merenungkan lagi tentang hidup. Kalau selama ini mungkin, komunitasnya tidak baik tapi dia merasa nyaman di situ. Tapi karena sebuah masalah, sebuah dapur pemurnian, dia mulai merenungkan lagi. Kenapa ya? Apakah arti hidup ini? Sekali lagi, Daud mengajari kita. Begitu juga Yusuf. Yusuf dapat mimpi umur 17 ya, sepertinya Bapak. Sekitar itu 17. Dan mimpi itu digenapi baru ketika Yusuf umur 30-an. Tapi di situ dikatakan, sebelum menjadi penguasa Mesir, ia harus melewati sumur, dijual sebagai budak, dan dipenjara karena fitnah. Sekali lagi, orang hebat tidak diproses dengan cara yang biasa-biasa Pak Toto. Orang hebat selalu diproses dengan cara yang luar biasa. Tapi sekali lagi, bukan untuk menghancurkan atau membinasakan. Itu setan. Kerjaannya adalah menghancurkan dan membinasakan. Tapi setiap proses Tuhan, itu membuat hati kita semakin rendah, semakin bergantung, semakin mengandalkan Tuhan. Ini yang Yusuf alami. Sepertinya enak menceritakan, tapi betapa enggak enaknya di dalam sumur. Ketika di dalam sumur dia diangkat, dibeli, sudah enak-enak di rumah Potifar, sudah lebih dekat dengan kerajaan. Potifar kan panglima kepercayaan Firaun. Sudah lebih dekat.
dengan kerajaan. Tapi sekali lagi dia difitnah. Apakah hari ini kita juga sedang mengalami fitnah? Kita dituduh yang tidak-tidak dengan orang. Yusuf gak membalas. Sekalipun hari ini mungkin kita merasa aku gak melakukannya. Tapi kenapa kok harus seperti ini Tuhan? Ingat Yusuf. Yusuf tidak sama sekali tidak menyentuh istrinya Potifar. Bahkan kalau saya bisa bilang, Yusuf itu mungkin kalau omong-omongan ngobrol sama istrinya Potifar, itu dia nggak melihat, dia mungkin nunduk. Dia begitu jaga kekudusan hidupnya. Dia benar-benar jaga kehidupannya. Mungkin kalau istrinya Potifar itu lagi di kamar, waktunya dia bersih-bersih kamar, dia nggak mungkin masuk ke situ. Demikian Yusuf itu jaga hidupnya kudus. Tapi ketika dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan sekali lagi, itulah prosesnya Tuhan. Bukan sampai di situ aja kalau kita baca. Ketika di penjara, dia ngomong sama juru minum dan juru roti, dan dia dilupakan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita pernah nolong orang, dan orang itu sukses, kemudian kita perlu ditolong dan kita butuh pertolongan dan orang itu melupakan kita. Itu dapur perapian kita Bapak Ibu. Jangan lalu kita ngomong, oh dulu aku pernah nolong kamu, sekarang bagian aku butuh ditolong, kamu gak mau nolong aku. Itu bagian proses kita Bapak Ibu. Yusuf juga pernah dilupakan. Dan Yusuf gak marah. Ketika dia diangkat Tuhan sebagai nomor 2, hanya bedanya hanya singgasananya aja. Yusuf enggak manggil itu Potifar untuk dihukum mati. Dia enggak membunuh saudara-saudaranya. Dia justru menolong saudara-saudaranya. Karena apa? Karena proses pemurnian itu membuat Yusuf tahu kalau aku ada di posisi ini itu karena Tuhan, bukan karena kekuatanku. Demikian juga dengan Sadrak, Meksak, dan Abednego. Dia tahu pilihannya ini api. Bahkan orang yang jebloskan dia ke dalam dapur api ikut terbakar. Tapi ini yang luar biasa, next slide. Kebenaran kedua tentang dapur perapian. Ini mungkin sudah pernah disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan saya merenungkan sekali lagi dan ini luar biasa. Ayat 22, karena titah raja itu keras, perapian pun dipanaskan secara luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Meshak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego, ketiga orang itu jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dalam keadaan terikat. Kemudian Raja Nebukadnezar terkejut, ia segera bangun dan berkata kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam keadaan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, katanya tetapi aku melihat 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Yang kedua, dapur perapian itu menyatakan kehadiran Tuhan. Lihat di situ. Sadrak, Meshak, dan Abednego itu bukan melihat masalah atau api. Tapi dia menaruh percayanya sama Tuhan. Next slide. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya Esther. Dapur perapian itu membuat Sadrak, Meshak, dan Abednego berkata, kekuatanku terbatas, tapi aku punya Tuhan yang gak terbatas. Saya bacakan di situ Esther. Keberanian di tengah krisis. Seringkali justru masalah itu membuat kita semakin sadar betapa kecilnya aku, betapa terbatasnya aku. Kalau dulu mungkin kita ngomong, oh semua harus terplanning dengan baik, it's okay. Semua harus berjalan seperti yang kita mau, it's okay. Tapi Esther mengajari kita. Esther menghadapi ancaman kematian, benar. Sekalipun Esther ratu, tapi dia juga adalah bangsa Yahudi. Di mana Haman menginginkan semua bangsa Yahudi itu dihukum mati.
Ia memilih untuk berdoa dan puasa, sikap hatinya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther tidak memegahkan dirinya sebagai ratu satu-satunya yang dicintai raja. Enggak Bapak Ibu. Dia enggak mengandalkan koneksinya. Aku punya koneksi loh sama raja, biarlah bangsaku mati, tapi mungkin aku sebagai ratu, aku akan diselamatkan. Kan aku istrinya raja. Enggak. Luar biasa. Orang yang menyadari kehadiran Tuhan, dia enggak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia rela mati. Di situ dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini yang luar biasa dari Esther. Dia tahu benar bahwa bangsanya membutuhkan pertolongan. Tapi dia sebagai ratu tidak menggunakan jabatannya, menggunakan wewenangnya. Tapi dia justru memilih untuk apa? Doa dan puasa. Ada banyak hal Bapak Ibu yang mungkin sampai hari ini harus kita sadari. Ada sesuatu di luar kita, beyond kekuatan kita, melampaui akal budi kita, melampaui kekuatan kita, melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Mungkin hari ini bagi kita, setiap kita yang berpikir logis, bagi kita yang berpikir logis, bagi kita yang berpikir harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dapur pemurnian ini sedang mengajari kita bahwa ada kekuatan yang supranatural. Ada pribadi yang lebih. Ada pribadi yang melampaui akal budi kita. Ada pribadi yang melampaui apa yang kita rasakan. Ada pribadi yang melampaui apa yang mungkin manusia katakan. Dan satu hal ini, Tuhan pingin kita semakin mengalami Dia semakin dalam. Tuhan pingin kita mengenal Dia lebih dalam. Bukan hanya sekedar masuk ke pikiran kita. Tapi Tuhan pingin bertahta di hati kita. Itu yang saya lakukan. Next slide. Pribadi keempat yang kita baca tadi. Kehadiran Tuhan justru bisa dilihat oleh Raja Nebukadnezar. Seorang kafir. Ketika apa? Ketika ketiga orang ini masuk ke dalam dapur perapian. Saya angkat topi, saya benar-benar salut dengan beberapa orang yang di sini. Dengan bermacam-macam prosesnya. Ketika mereka ingin menyerah dan gak lagi melayani Tuhan. Tapi yang dipilih adalah doa puasa dan terus melayani Tuhan. Paulus mengatakan, justru di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan itu nyata sempurna. Artinya hanya ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ini masuk ke dalam dapur perapian. Dikatakan dengan jelas, Raja Nebukadnezar terkejut. Yang masuk 3 dalam posisi terikat. Tapi yang Raja Nebukadnezar lihat ada 4 pribadi. Dan mereka berjalan-jalan dengan bebas. Kehadiran Allah. Enggak mungkin Bapak Ibu, orang lain akan tanya, kamu doa berapa jam? Kamu baca Alkitab berapa banyak pasalnya? Kamu doa puasa berapa hari? Enggak Bapak Ibu. Tapi yang orang lain saksikan tentang Tuhan adalah, wow, harusnya keluarga ini gak bisa pulih. Mau di logika seperti apa, keluarga ini gak mungkin bisa pulih. Terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak ketidakmungkinan. Tapi ketika Tuhan memulihkan keluarga ini, orang lain akan lihat, akan bertanya, apa sih resepmu? Kok kamu bisa pulih? Kok keluargamu bisa dipulihkan? Justru di dalam dapur perapian inilah
orang lain bisa melihat Allah yang besar yang menyertai kehidupan kita. Justru di saat ketidakmungkinan itu, di saat kita mau untuk taat itulah orang kafir, Raja Nebukadnezar, akhirnya di ayat selanjutnya, ayat 27, para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak dikuasai oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow. Kalau Tuhan bertindak, Yusuf berkata, anak ini aku kasih nama Efraim dan Manasye. Artinya Tuhan sudah membuat aku lupa akan kesengsaraanku selama ini. Luar biasa. Enggak ada bau gosong sama sekali Pak Toto, bau sangit sama sekali, enggak ada. Ini seperti seorang ibu yang menahan 9 bulan, begitu anak itu lahir, saya percaya semua kesakitan itu hilang. Enggak ada bau sangit sama sekali. Enggak ada satupun yang terbakar kecuali tali yang mengikat mereka. Ini kebenarannya. Kita mungkin enggak tahu kita sedang terikat dengan apa. Hati kita sedang condong kemana. Tapi dapur perapian ini sedang melepaskan kita dari ikatan itu. Untuk kita semakin dalam, semakin kenal Tuhan. Hanya hal yang tidak baik saja saya percaya. Yang diambil Tuhan dari hidup kita. Supaya kita semakin dalam dengan Tuhan. Tuhan gak akan pernah mengambil sesuatu yang baik, yang berguna untuk hidup kita. Apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam hidup kita. Hanya sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Maka pemurnian ini terjadi. Dan endingnya, next slide. Mungkin kita pernah sering dengar ini. Your test today will be your testimony tomorrow. Pencobaan, ujian yang kita alami hari ini akan menjadi sebuah kesaksian suatu saat kelak. Saya nggak mungkin bisa menyaksikan apa yang saya tidak pernah bisa alami. Tapi Pak Timur pasti menyaksikan apa yang dia alami. Dan itu pasti bisa untuk menolong orang yang mengalami masalah yang sama. Benar Pak Timur? Mungkin kita merasa betapa nggak enaknya. Tapi ingat ini. Ujian yang kita hadapi hari ini, itu akan jadi kesaksian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan, di sini dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang mempercayakan diri kepadanya, serta melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah ilah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada ilah lain yang dapat melepaskan seperti itu. Ini Bapak Ibu, percayalah, endingnya itu pasti demi nama Tuhan dipermuliakan. Endingnya selalu nama Tuhan yang akan semakin harum. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, bukan aku yang semakin besar, biar Tuhan saja yang semakin nampak. Yang dimuliakan bukanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Raja Nebukadnezar mengakui Allah yang disembah, orang Ibrani asli ini adalah Allah yang hidup. Allah yang bertanggung jawab penuh. Allah yang membela setiap perkara mereka. Bahkan ketika di dalam keadaan yang gak mungkin, Tuhan itu bekerja sempurna. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau hampiri Dia.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami tetap memilih untuk taat. Kami tetap memilih untuk taat. Sekalipun rasanya itu seperti di dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan ketika kami memilih taat, itu rasanya 7 kali lebih menyengat, 7 kali lebih membuat kami semakin gak enak. Tapi kami tahu, ketaatan itu bukan menghancurkan kami Tuhan. Ketaatan itu justru menimbulkan kami seperti emas yang murni. Seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin kami mengandalkan Kristus saja. Semakin kami merendahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Benar Tuhan. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anak, seperti Bapa sayang anaknya. Hayati lagu ini Bapak Ibu. Demikianlah Engkau mengasihiku. Amin. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Amin. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, seperti Bapa. Biar pagi hari ini izinkan Tuhan untuk memeluk setiap kita. Berapapun usia kita secara jasmani, kita tetap anak-anaknya. Kita tetap pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Yes. Hari depan
Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Benar Tuhan, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, yes Lord. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Benar Tuhan, hari depan, yes. Indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Engkau mengasihiku, yes. Jadikan biji mata-Mu, ya Tuhan, Kau berikan, amin, semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Kau mengasihi kami. Demikianlah Kau menuntun langkahku, yes. Hari depan, indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik. Biar singer menyanyikan lagu ini. Seperti Bapa sayang. Kalau hari ini kita masih kuat, mungkin kita sudah ditinggalkan suami kita sudah ditinggalkan anak-anak kita. Mungkin kita merasa aku seorang diri menghadapi proses yang gak enak ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau di dalam dapur perapian yang menyala-nyala bahkan 7 kali lebih panas, Tuhan hadir buat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan di saat badai yang mengamuk, Tuhan tetap hadir di situ. Biar pagi hari ini setiap kita yang merasa aku sendirian, aku gak mungkin kuat, aku gak mungkin bisa, dengar baik-baik, kalau sampai hari ini kita masih bertahan, itu bukan karena kuat dan gagah kita, itu semata-mata karena Tuhan. Kalau hari ini kita berkata, kenapa penyakitku gak sembuh-sembuh, dengar baik-baik, Tuhan ada buat setiap kita untuk melalui setiap dapur perapian, untuk melangkah melewati setiap badai seperti Bapa. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Jamah setiap hati, kianlah Engkau mengasihiku, yes. Jadikan Amin. biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Wow. Tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas masa. Percayai, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Benar Tuhan. Yes. Ya Tuhan. Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas masa-Mu. Amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Katakan dengan segenap hati, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Nah, tolong sedianya Bapak Timur bisa menaikkan doa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu sungguh nyata dan jelas bagi kami Tuhan. Firman-Mu hari ini begitu istimewa berbicara kepada anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam api penyucian yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini untuk melihat kemurnian hati kami dan motivasi kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tentukan, yang sudah Tuhan pilih saat ini. Diizinkan Tuhan masuk di dalam api itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini, kuatkanlah mereka. Kuatkanlah mereka Tuhan. Supaya mereka boleh berkemenangan, menjadi pribadi yang hebat, menjadi alat-alat Tuhan yang ditaruh di gereja ini Tuhan,
untuk mengajar, untuk bersaksi Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sedang merontokkan ego kami. Tuhan sedang membakar apa yang menjadi pikiran-pikiran yang tidak berguna. Pikiran-pikiran di luar Engkau, harapan-harapan di luar Engkau Tuhan. Tuhan izinkan kami mendengar firman Tuhan seperti ini. Hamba-Mu percaya Tuhan sedang berbicara kepada anak-anak-Mu saat ini yang ada di dapur perapian saat ini Tuhan. Beri kekuatan mereka Tuhan. Karena ini pilihan-Mu. Tuhan proses. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak meninggal. Kami tetap pengajaran yang sehat. Tidak hanya mendengar berkat-berkat saja. Kami mendengar pengajaran kami yang menjadikan pulang serupa segambar dengan Engkau karena api yang Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pakai dengan luar. Terima kasih Roh bahwa Tuhan sedang menguduskan gerejanya, Tuhan sedang menguduskan hidup kami. Kami berdoa, amin. Kita akan memperhatikan info gereja sepekan. Silakan tim multimedia. Salam Jemaat GOPL Sadai yang luar biasa. Dan berikut kita akan menyimak beberapa informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti komsel. Bagi yang belum bergabung dalam komsel, silahkan menghubungi Sakon. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di Panti. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah El Sadekit hari Minggu sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Pnia. Mari kaum muda dan remaja rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Shaddai Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Pnia. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persembahan persepuluhan. Berikut rangkaian jadwal kegiatan Natal GOPL Sadai selama bulan Desember. Saudara yang ingin mengikuti ini bisa melihat ya jadwal. Nanti akan di-share di grup PKS. Kegiatan donor darah GOPL Sadai hari Minggu setelah ibadah sesi 1. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini pembicara nanti Youth, Natalan Youth pada tanggal 12 Desember ya. Dari Surabaya. Oke, berikutnya. Kita akan lihat persembahan, saudaraku, bulan
November ya, persembahan Natal kita. Ya, silahkan videotronnya. Sudah cukup ini? Halo? Amplop bulan Desember sudah disediakan, Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan yang dana Natal untuk bulan Desember bisa meminta amplopnya ya. Ini selama bulan September, Oktober, November. Saudara bisa melihat kalau ada kekeliruan bisa menghubungi panitia. Kita butuhkan 46 juta. Dan yang kumpul sampai minggu ini, sampai minggu keempat kemarin adalah sebagai berikut. Ini sekalian ada kunci yang jatuh, kunci motor kalau tidak salah ini. Nanti saudara yang merasa kehilangan bisa menghubungi saya ya. Ya, kumpul 27 kurang 18 juta. Baik. Persembahan pantas pakai masih ada selama seminggu ini. Bapak Ibu Saudara yang rindu mempersembahkan persembahan pantas pakai. Ya kalau bisa jangan yang kelihatan buruk ya, karena ada beberapa yang kita sortir, ada yang lubang, ada yang tidak pantas dipakai. Jadi yang pantas pakai saja. Ya. Oke, saya rasa demikian. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saudara angkat tangannya. Ada? Kalau ada, mari kita bagi berdiri, saudara kita akan tutup dalam doa. Kita akan mengangkat persembahan kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur sampai hari ini Tuhan memberkati kami untuk suatu tujuan, hidup kami memuliakan dan melayani Tuhan. Kami persembahkan persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan-Mu, sehingga tidak kekurangan dana, bahkan melimpah dan bisa memberkati gereja-gereja yang lain juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau telah mendengar bagaimana ujian, perapian terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan mereka lolos ujian ini. Pulanglah ke rumahmu masing-masing, persiapkanlah dirimu menjadi pemenang, karena bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan anugerah kuasa Roh Kudus ada menyertai Bapak Ibu Saudara sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. El Shaddai, El Shaddai. Besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah saat ini Tuhan. Kami disegarkan, kami dikuatkan oleh karena firman-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk tetap taat di dalam ketetapan firman-Mu Tuhan. Di dalam dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.